Lansari Muhammad, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Swadaya Gunung Jati angkatan 4 tahun 2021. Pada hari ini, Kamis 18 November 2021 akan melaksanakan praktek pembelajaran siklus 3 di SMK Negeri 1 Moilong, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah dengan materi jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa dengan model pembelajaran problem based learning secara luring. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan ya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Sehat semua ya? Sehat. Oke, bagus. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, boleh Rasdi untuk pimpin doa? Para teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Adit. Untuk hari ini hadir semua ya? Ya. Ada yang berhalangan hadir? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Sebelum kita memulai pembelajaran, ya, Ibu akan memeriksa kesiapan kalian dulu. Coba lihat di sekitar kalian, mungkin ada sampah-sampah dibuang di tempat sampah. Oke, terima kasih. Jadi di screen kita sudah bersih supaya pada saat kita belajar itu nyaman gitu ya. Materi kemarin ada yang masih ingat ya? Yang pertama ada pengertian jurnal penyesuaian, kemudian ada tujuan jurnal penyesuaian, selanjutnya bentuk jurnal penyesuaian, dan yang terakhir ada akun-akun yang memerlukan penyesuaian. Nah, ada berapa akun yang memerlukan penyesuaian di materi kemarin? Ada berapa? Ada 7 ya. Anda bisa menyebutkan? Siapa? Ayu Dinasti, mana Ayu Dinasti? Ya, Ayu Dinasti. Akun-akun yang membutuhkan penyesuaian penyusutan aktiva. Lancar atau tetap? Tetap. Ya, bagus sekali. Jadi yang mengalami peralatan, ada akun apa lagi yang membutuhkan penyesuaian? Oke, jadi selain daripada peralatan yang menyusut itu ada gedung, peralatan, mesin, dan ada satu aktiva tetap yang tidak mengalami penyusutan, yaitu apa? Ya, betul sekali. Jadi tanah itu tidak menyusut ya. Akun apa lagi yang kira-kira memerlukan penyesuaian selain daripada penyusutan? Akun apa? Bu, Vindi, akun apa Vindi? perlengkapan dan beban dibayar di muka. Ya, betul sekali, ada perlengkapan dan beban dibayar di muka. Bagus. Sudah disebutkan 3 ya. Yang lain lagi apa? Ya, sini silakan. Akun yang memerlukan penyesuaian pada umumnya yaitu perlengkapan, beban dibayar di muka, Ya. penghapusan piutang, pendapatan diterima di muka, Oke. beban atau piutang pendapatan. Ya, betul sekali ya. Jadi ada 7 akun yang memerlukan penyesuaian. Yang pertama itu ada perlengkapan, ada penyusutan aktiva tetap, kemudian ada beban dibayar di muka, beban yang masih harus dibayar, kemudian ada pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan, kemudian ada. Untuk materi hari ini yang akan kita bahas adalah, jadi setelah kalian bisa menyebutkan ya, bisa menguraikan akun-akun yang memerlukan penyesuaian, langkah selanjutnya kalian harus bisa membuat jurnal penyesuaian ya. Jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa. Ya, jadi materi pada hari ini itu ya. Jadi kalian harus bisa membuat jurnal penyesuaian pada perusahaan Jasa. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi setelah kalian mempelajari jurnal penyesuaian itu, nantinya kalian harus bisa yang pertama itu menganalisis akun-akun yang membutuhkan penyesuaian pada perusahaan jasa. Kemudian kalian harus bisa membuat jurnal penyesuaian. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian atau peserta didik dapat menganalisis yang memerlukan penyesuaian. Kemudian yang kedua adalah
problem based learning ya, secara mandiri. Jadi ini ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini untuk memantapkan kalian agar bisa membuat jurnal penyesuaian. Ibu akan menampilkan video ya. Jadi silahkan kalian amati video yang akan Ibu tampilkan. Nanti di akhir kalau misalkan ada yang kalian dapatkan di video tersebut, silahkan kalian tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Soalnya jelas ya. bertemu kembali di pertemuan hari ini tentang penyesuaian. Nah, kali ini Ibu akan membahas materi tentang pencatatan jurnal penyesuaian. Nah, demikian pencatatan jurnal penyesuaian ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, jadi demikian video ya, bagaimana cara kita membuat jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa. Sebelum kita berdiskusi ya, itu akan menuliskan rumus ya. Jadi untuk harta dan beban, dan ingat kita di akuntansi itu ada 5 kelompok akun. Yang pertama ada apa? Harta, kemudian utang, modal, pendapatan, dan beban ya. Jadi ada 5 kelompok akun, dan kelima kelompok akun ini ada rumusnya. Untuk harta dan beban, ketika dia bertambah, berarti harus dicatat di sisi debit ya. Jadi ketika dia berkurang, harus dicatat di sisi debit. Jadi ini harus kalian hafalkan ya. Jadi kunci kita membuat jurnal itu yang pertama kita harus tahu rumus, kemudian akun-akunnya ya. Dari 5 kelompok akun ini, harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Jadi kalian harus bisa menganalisis transaksi penyesuaian. Dari video tadi yang Ibu sudah tampilkan, mungkin ada yang ditanyakan? Silakan. Pada poin 3 ada piutang tak tertagih ya Bu. Ya, betul. Jadi kasusnya pada 31 Desember 2019 terdapat saldo sebesar 5 juta. Ya. Data penyesuaian menyebut artinya debitur bangkrut sehingga tidak sanggup membayar gitu ya Bu. Ya, betul sekali. Nah, gimana kalau misalkan debiturnya sudah tidak bangkrut dan usahanya bangkit kembali Bu dan sanggup untuk membayar kembali? Oh iya betul. Nah, ada pertanyaan ini bagus sekali ya. Berikan kesana dulu. Jadi pertanyaan ini adalah ketika piutang itu sudah dihapuskan ya, terus si debitur ini ternyata datang dan menyatakan kesanggupannya untuk membayar. Jadi itu harus dicatat ya. Jurnalnya gimana? Ada yang bisa membantu Ibu? Siapa? Putri gimana? Ya? Saya Bu, akun piutang harus dimunculkan kembali Bu dan Ya. cara dicatat di sisi debit dan kreditnya adalah beban kerugian piutang. Oke. Jadi menurut Putri adalah akun piutang ini harus dimunculkan kembali. Caranya gimana? Ya. Beban piutang, beban kerugian piutang kan pada piutang saham sebesar 450.000. Nah, ini debit. Nah, beban kerugiannya harus ada di sisi kredit. Ketika si debitur datang langsung terus membayar, jadi yang ini jurnal yang kedua ini baru menyatakan kesanggupan ya, belum menyerahkan uangnya. Jadi kalau misalkan si debitur menyerahkan uangnya, jurnalnya beda lagi. Uang yang disebut dengan kas. Ya, betul sekali Rosdi ya. Jadi kita menerima uang, kita menyebutnya itu di akuntansi adalah kas ya. Jadi ketika kas bertambah harus dicatat di sisi debit. Ingat rumus ya. Ketika harta bertambah dicatat di sisi debit. Jadi kas di debit terus
satunya sudah ya, tinggal yang keduanya ya. Oh, yang sebelah sini. Yang mana sudah? Oh, ada masalah nggak? Oke. Oke, ada yang sudah selesai? Oke, sudah. Yang di belakang sudah ditukar pekerjaannya? Oke, yang di sebelah sini sudah ya? Oke, bagus. Berikut bagian data akuntansi bengkel Anugrah pada tanggal 31 Desember supaya dihapuskan. Transaksi tersebut harus dicatat dalam jurnal dengan mendebit kerugian piutang dalam sebesar. Oke, jadi jawabannya apa? Benar. Benar, oke. Beri tepuk tangan untuk si Putri dan Fanya. Berikutnya, soal berikutnya boleh Elsa? Pada tanggal 14 Mei 2019, Lin Express Saudi memberi perlengkapan sebesar 900 secara tunai pada tanggal 31 Desember. Sama dengan berapa? 800. 800. Benar atau salah itu? Benar. Oke, yang nomor terakhir siapa yang mau? Rasdi, oke. Pada tanggal 2 Mei 2019, pada neraca saldo salon beauty pun terdapat akun Dengan 400. 400 ribu. Jadi benar atau salah? Salah. Yang benarnya berapa? 8. Jadi 12 juta. Berapa yang benarnya? 1 juta 200.000 rupiah. Silakan untuk yang berikutnya soal keterampilannya ya, studi kasus. Silakan. Nomor 1 ya, silakan dikerjakan Bapak. Kita buatkan kolomnya boleh. Maskernya dipakai semua. Siapa ini? Jadi Perlengkapan fotografi yang masih ada di gedung. perlengkapan fotografi yang masih jurnalnya akan dituliskan oleh Nina. Oke, sudah Lin, jangan lupa pakai. Jadi jurnal pertama adalah beban perlengkapan fotografi pada perlengkapan neraca ya. Oke, bagus. Jadi kalau menggunakan pendekatan neraca, nominal yang harus dicatat ini ya. Terus yang masih ada di gudang berapa? 70 juta. 70 juta. Cuma Nina, nanti kalau misalkan buat jurnal, ini harus lurus ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, lanjut nomor 2. Nomor 2 ya. Remisi boleh dibacakan soal nomor 2-nya? Perlengkapan kantor yang habis terpakai 11.300.000. Ya, oke. Jadi yang terpakai sebesar 11 juta 300.000. Nah, ini pakai pendekatan apa? Baru kita neraca. Apa Rasdi? Ya, betul sekali, pendekatan neraca. Oke, kita lihat sama-sama ya. Jurnalnya adalah perlengkapan. Selesai nggak? Ya, nah itu. Bagaimana kita caranya menganalisis ya? Karena kalau kita salah analisis berarti salah jurnalnya. Beban ya, beban perlengkapan fotografi pada perlengkapan fotografi. Jadi dibalikkan. Berikan tepuk tangan. Oke, bagus ya, walaupun salah harus tetap mau tampil. Beban bertambah debit berkurang kredit. Jadi kalau untuk utang, modal dan pendapatan bertambah di sisi kredit. Oke, makasih Putri ya. Oke, jadi yang ketiga soalnya apa? Sewa gedung telah terpakai sebesar 16 juta. Berapa? Sewa gedung terpakai 16 juta ya. Cindy ya, oke, gak apa-apa Cindy. Jadi kalau misalkan ada kesalahan, ya betul sekali ini ya. Ya betul sekali. Pada Sewa dibayar di murah. Ya. Terima kasih untuk. Oke, cuman Fadila, masalahnya seperti kayak Rina tadi ya. Jadi ini harus dijaga. Perbaiki ya yang salah. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada, silakan kumpulkan ya. Oke, terima kasih Rasdi. Selanjutnya, siapa yang berani untuk membuat kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, Cindy ya. Oke, silakan Cindy. Kesimpulan pada hari ini menurut saya yaitu tidak semua transaksi dapat dicatat pada jurnal penyesuaian. Dalam hal ini, sehingga kita dapat menentukan pendekatan mana yang akan digunakan dalam jurnal penyesuaian. Oke, jadi oke,
terima kasih Cindy ya. Cindy sudah menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Namun Ibu akan menambahkan sedikit ya Cindy ya. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu bagaimana caranya kita bisa membuat jurnal penyesuaian. Nah, langkah-langkahnya kita harus tahu rumusnya. Biar cara kita menganalisis pakai pendekatan neraca atau pendekatan laba rugi. Kemudian ada 7 akun yang sebenarnya harus kita sesuaikan ya. Oke, jadi itu ya simpulan pada hari ini. Nah, untuk evaluasi dan untuk refleksi, kira-kira Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Sudah siap semua? Siap, Bu. Bagus. Pertanyaan pertama, ya ada transaksi penyusutan peralatan. Gimana jurnalnya? Apa yang belum nih? Yang belum? Elsa? Beban penyusutan peralatan debit dan kreditnya akumulasi penyusutan peralatan. Oke, jurnalnya beban penyusutan peralatan di siang, betul sekali. Yang diprediksi akumulasi penyusutan peralatan. Ibu tanya sama Cindy, setuju dengan jawaban Elsa? Ya, Bu, setuju. Oke, bagus. Pertanyaan selanjutnya, mengapa beban itu dicatat di debit? Karena beban kerugian bertambah sehingga dicatat di sisi debit. Oke, jadi bagus sekali ya Intan, terima kasih Intan. Dan ingat, jadi kalau misalkan beban penyusutan peralatannya ya beban, ingat ketika beban bertambah itu harus dicatat di sisi Debit. Ketika gaji karyawan bulan November itu belum dibayarkan di bulan Desember, maka jurnalnya gimana? Ada yang bisa? Saya dulu. Siapa? Amanda, gimana jurnalnya? Jurnal penyesuaian yaitu beban gaji di sisi debit, Ah. utang gaji di sisi kredit, Bu. Oke, jadi kenapa Put? Utang gajinya yang bulan November belum dibayarkan, Bu. Oke, jadi utang gajinya bertambah atau berkurang? Bersama. Jadi perhatikan, ketika utang bertambah harus dicatat di sisi Kredit. Nah, ayo sini. Kawanku ada 5, Tengah belum buka. rupa warnanya 3 erat-erat. Jadi untuk pembelajaran hari ini ya, kira-kira apa yang kurang? Mungkin untuk kedepannya harus kita tambahkan kit atau sudah cukup menyenangkan untuk pembelajaran hari ini? Ya, ini materi ini khususnya ya, karena materi ini nanti dasarnya kalian untuk mengerjakan ranca lajur yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Karena kalian sudah semangat hari ini, boleh sekali lagi tepuk tangan untuk sebagai penutup ya. Semoga kalian ke depannya sehat selalu. Yang terakhir, Rasdi boleh pimpin doa ya. Baik teman-teman, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rasdi. Jadi untuk hari ini terima kasih. Dan jaga kesehatan. Bu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.